Nah, apa kamu nasabah pinjol EasyCash? Jika benar ya, kamu mending simak baik-baik video ini. Kenapa? Karena saya akan bongkar, saya akan bahas tuntas tentang pinjol EasyCash. Emang apa sih untungnya jika kita mengetahui tentang pinjol EasyCash? Untungnya kamu tidak akan takut, kamu tidak akan panik kalau kamu galbay atau buy di pinjol EasyCash ini. Eits, yang namanya utang piutang itu wajib dibayar. Tapi kalau kamu tidak punya uang, ya galbay saja ya. Di sini saya tidak mengajarkan yang tidak-tidak atau yang tidak benar, tapi hanya membantu saja. Buat kamu yang tidak punya uang atau buat kamu yang tidak sanggup membayar pinjaman kamu di pinjol EasyCash ini. Makanya dari itu di sini saya bahas tuntas tentang pinjol EasyCash. Dan buat kamu juga yang mau bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Kamu bisa langsung klik saja. Di grup WA Kang Galbay ini kamu bisa sharing dengan nasabah yang lain, karena di sana ada ratusan nasabah yang galbay atau buy di pinjol legal. Kamu juga bisa sharing dengan saya, bisa chat saya. Saya akan respon kalau saya tidak sibuk. Kalau sibuk, pasti saya selalu respon. Tapi nanti juga saya respon kalau tidak sibuk lagi. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan. Apakah EasyCash ini aman untuk digalbaykan? Apakah tidak aman? Baik, dapat berlama-lama, mari kita langsung saja bahas tuntas. Oke, jadi untuk ke pertama seperti biasa, saya tidak suka bertele-tele, saya tidak suka berlama-lama. Nah, di sini saya akan langsung saja ke intinya, yaitu langsung saja ke pembahasan pinjol EasyCash. Untuk hal yang pertama yang harus kamu ketahui, pinjol itu ada tiga. Ada pinjol legal, ada pinjol semi-legal, dan ada pinjol ilegal. Nah, apakah kamu berpikir EasyCash ini termasuk ke pinjol legal? Jika kamu berpikir seperti itu, kamu salah. Kenapa? Karena EasyCash ini termasuk ke pinjol semi-legal. Emang berizin OJK ya, cuman ke semi legalnya bukan ke legalnya. Kalau legal seperti Akulaku, Kredipo, nah itu legal. Kalau semi legal seperti EasyCash, ada Pundi, banyak lagi ya pinjol semi legal. Saya sudah sering jelaskan di video-video saya sebelumnya. Lah, emang apa bedanya pinjol semi legal dan pinjol legal? Jelas memiliki perbedaan. Emang keduanya itu berizin OJK, cuman memiliki perbedaan. Kalau pinjol legal itu memiliki DC lapangan, mempunyai wewenang untuk memiliki DC lapangan. Kalau pinjol semi legal ya, itu dilarang memiliki DC lapangan. Dan kalau kamu galbay nama kamu tidak akan masuk SLIK OJK. Kecuali kamu galbay di pinjol legal ya, baru nama kamu masuk SLIK OJK. Nah, itulah kekurangan pinjol semi legal. Jadi kesimpulannya ya, EasyCash ini termasuk ke salah satu pinjol legal atau pinjol yang berizin OJK yang aman untuk digalbay. Karena yang pertama tidak memiliki DC lapangan, yang kedua kalau kamu galbay nama kamu tidak akan masuk SLIK OJK. Jadi itulah latar belakang tentang pinjol EasyCash. Nah, dari awal saja kamu sudah memahami ya, bahwa EasyCash ini salah satu pinjol yang enak digalbay atau aman digalbay di tahun 2024. Nah, kita ke pembahasan berikutnya. Apa kalau kita galbay di pinjol EasyCash ini, apakah data pribadi kita akan disebar? Jawabannya tidak akan. Kenapa? Karena EasyCash ini itu berizin OJK. Jadi maksudnya kalau berizin OJK itu ya mereka tidak akan melakukan sebar data. Kecuali kamu galbay atau buy di pinjol ilegal ya, itu sudah jelas pasti data kamu disebar. Kalau di pinjol yang berizin OJK itu tidak akan, karena ada pasalnya. Mereka juga takut dibawa ke jalur hukum. Jadi kalau kamu diancam oleh DC EasyCash ya, seperti data pribadi akan disebar dan lain-lain, kamu nggak usah percaya, karena semua ancaman DC EasyCash itu ancaman hoax atau ancaman bohong. Intinya semua ancaman DC pinjol legal ya, itu ancaman hoax atau ancaman bohong. Jadi mulai sekarang kamu nggak usah takut data pribadi kamu disebar oleh DC EasyCash ini. Dan untuk pembahasan berikutnya, apakah kalau kita galbay atau buy di pinjol EasyCash ini ya, apakah kita bisa dibawa ke jalur hukum atau kita bisa dibawa ke jalur pidana? Misalnya kita galbay belasan juta, puluhan juta, nah apakah kita bisa dibawa ke jalur hukum? Jawabannya tidak akan dan tidak akan terjadi. Kenapa? Karena tidak ada pasal utang piutang, kamu itu bisa dipidanakan. Karena galbay di semua pinjaman online itu perdata ya, bukan dibawa ke jalur hukum tapi perdata. Seperti peningkatan bunga dan lain-lain, nama kamu jelek dan lain-lain banyak lagi ya. Itu resiko galbay atau buy di pinjol legal. Tidak ada dibawa ke jalur hukum dan lain-lain, itu tidak ada. Ini berlaku untuk semua pinjaman online. Nah, jadi itulah tentang pembahasan pinjol EasyCash kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu buat kamu nasabah pinjol EasyCash atau buat kamu nasabah yang galbay atau buy di pinjol EasyCash ya. Kamu mengetahui, oh ternyata begitu pinjol EasyCash. Sehingga kamu bisa tenang-tenang, sehingga kamu tidak ketakutan, sehingga kamu tidak panik. Tapi perlu catat, yang namanya utang piutang itu wajib dibayar. Tapi kalau kamu tidak punya uang, ya mau bagaimana lagi ya.
Karena lebih utamakan kebutuhan keluarga kamu, jangan utamakan kebutuhan pinjol. Oke, jadi mungkin saja video saya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat kalian semua nasabah pinjam online atau buat kalian semua nasabah pinjol legal. Oke, saya Kang Galbay pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.